Baik, selamat pagi Pak Kiki. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Esther Sujau dengan NIM 24341011, nomor absen 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Pertemuan pertama yang menjelaskan untuk glosarium pariwisata, yang mana tentang kepariwisataan menurut UUD nomor 10 tahun 2009, yang mana pariwisata ini adalah suatu perjalanan individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi baik pemerintah maupun yang terkait dalam pengembangan pariwisata, itu pengembangan produktif seperti pengembangan produktif, terus dan pemasaran produktif, suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dan orang yang sedang berpergian. Nah, pariwisata ini juga ketika suatu individu atau suatu organisasi yang melakukan perjalanan ke tempat wisata yang lain, tempat wisata ini juga menawarkan berbagai fasilitas, yang mana di tempat wisata itu seperti masyarakat atau pemerintah yang menyediakan beberapa fasilitas. Dan ada sistem kepariwisataan. Yang pertama itu sifat wisatawan, pihak yang melakukan kegiatan pariwisata. Dan yang kedua itu ada dunia usaha, penyediaan fasilitas pengunjung, penunjang pemerintah, yang mana menciptakan kesejahteraan melalui kepariwisataan, pemberi surat-surat izin. Yang ketiga, masyarakat pendukung setempat, yang mungkin masyarakat yang memiliki suatu pendukung yang bisa mungkin para wisatawan juga bisa mendapatkan pendukung di tempat wisata tersebut. Yang keempat ada stakeholder, yang mana stakeholder ini adalah pemangku kepentingan. Yang kelima ada investor, yang mana pemilik modal yang ingin menanam saham untuk diinvestasikan dalam industri pariwisata. Yang keenam ada law enforcement, yang mana pemegang kendali pengarah penegak dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya jika berbicara tentang pariwisata, maka menjadi law enforcement pariwisata, yakni yang memegang hukum dan penegak pariwisata itu. Nah, yang berikutnya adalah prasarana kepariwisataan. Sebagai penunjang pariwisata juga diperlukan beberapa sarana dan prasarana seperti berikut. Yang pertama itu ada objek daya tarik wisata, dan yang kedua adalah travel agent, yang mana yang memberi arahan pada wisatawan. Yang kedua adalah tour operator, itu juga seperti pemandu wisata. Yang ketiga adalah angkutan wisata. Yang keempat akomodasi, dan yang kelima adalah bar atau rumah makan dan restoran. Dan ada beberapa jenis-jenis wisata. Mungkin yang pertama itu ada produk wisata yang dapat merupakan suatu susunan yang terpadu yang terdiri dari objek daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan. Tiap unsur produk pariwisata ini dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan, ditawarkan secara terpisah.
Dan yang kedua ada medik atau Middleton, yaitu produk wisata terdiri dari suatu paket yang satu sama lainnya yang terpisah serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuannya dan kembali lagi ke tempat asalnya. 3 unsur produktif wisata: atraksi atau attraction, dan kedua B amenities atau fasilitas, dan yang ketiga accessibilities atau kemudahan untuk pergi atau berpergian. Nah, ciri-ciri wisata itu apa sih? Nah, ciri-ciri wisata itu yang pertama itu ada tidak dapat dan tidak perlu perantaraan untuk mencapai kepuasannya. Yang kedua itu tidak dapat dipindahkan. Jadi tempat wisata itu tidak bisa dipindahin seperti barang. Nah, yang ketiga sangat dipengaruhi faktor non ekonomis. Jadi wisata ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis. Yang keempat itu tidak ditimbulin atau disimpan. Nah, yang kelima memiliki risiko tinggi, sangat tergantung pada faktor manusia. Jadi seperti mungkin kalau orang yang membuat wisata ini juga tuh sangat berpengaruh resikonya, seperti kita tahun yang lalu mengalami COVID-19 tuh sangat berpengaruh sekali ke pariwisata ini bagi kebutuhan manusia juga. Itu sangat berpengaruh juga pariwisata ini. Ketika terjadi kesalahpahaman sedikit, mungkin wisata ini tidak akan berjalan dengan baik gitu. Dan yang keenam tuh tidak punya standar objektif dalam menilai mutu dan investasi produk. Nah, mungkin ada objek wisata seperti mungkin wisatawan itu juga menawarkan objek wisata seperti wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata keagamaan, wisata minat khusus, wisata spiritual, dan wisata seks. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya pertemuan kedua kita, yang mana menjelaskan definisi hukum pariwisata, bisnis pariwisata, dan aspek legal formal. Yang pertama, hukum bisnis pariwisata. Hukum bisnis pariwisata ini kayak gimana sih? Nah, bisnis pariwisata ini kegiatannya kepariwisataan, merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, berobjek jasa dan mendapat dukungan dari sistem lainnya. Dan yang kedua itu ada bisnis pariwisata, yang mana bisnis pariwisata ini adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata ini juga meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa servis yang dibutuhkan wisatawan. Kegiatan ini juga meliputi jasa perjalanan travel dan transportation, penginapan, akomodasi, jasa boga, restoran, rekreasi, dan recreation money changer dan jasa hiburan. Dan yang kedua, sifat khas perdagangan jasa pariwisata. Gimana sih sifat khas perdagangan pariwisata ini? Ya, terletak pada sifat dan bentuk objeknya, yaitu jasa. Karakteristik lainnya terletak pada posisi jasa pariwisata sebagai hukum sui generis, yaitu sistem khusus sesuai dengan kreator objeknya. Nah, mungkin yang ketiga itu ada Silvewey System atau Eiffel Theory, Common Law System, Mailbox Theory adalah tradisi hukum dalam kegiatan bisnis pariwisata. Berikutnya ada hukum bisnis pariwisata hukum bisnis pariwisata ini seperti
ketentuan institusi dan mekanisme atau nasional maupun internasional yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa kepariwisataan. Nah, itu mungkin ada yang selanjutnya itu ada penyelesaian sekte atau business management sekta. Nah, mungkin badan penyelesaian sekta Dispute Settlement Body menyelesaikan sekta melalui mekanisme yang pertama consultation, yang kedua God Office Conciliation and Mediation, yang ketiga panelist, dan keempat appellate, dan kelima composition. Nah, dan pertemuan ketiga menjelaskan tentang hukum pariwisata, yang mana jelaskan para karakteristik bisnis kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan ini juga sekalipun multi aspek, bukan kegiatan yang tidak dapat didefinisikan. Kegiatan pariwisata ini merupakan kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan proses tersendiri, merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, lingkungan hidup, sistem lagi, dan sistem lain-lainnya. Unsur asing berdasarkan pelaku, lokasi, dan pasar. Mungkin sifat khas perdagangan jasa pariwisata ini terletak pada sifat dan bentuk objeknya, yaitu jasa. Bentuk ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan barang, baik dari segi standar menyimpan menyimpan lingkungan, dan pendekatan hukum dalam kegiatan bisnis pariwisataan. Kegiatan bisnis pariwisata ini membentuk pendekatan hukum yang dapat memperhitungkan yang pertama itu karakteristik khas kegiatan bisnis pariwisata sebagai suatu bentuk perdagangan jasa. Yang kedua itu ada memperhitungkan kepastian fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi hukum lainnya yang dapat menjamin kepastian dan keamanan bisnis, sekaligus kekacauan gerak bisnis yang biasanya dia akibatkan kekeliruan penggunaan atau perumusan kontrak bisnis yang jujur sama berbahaya dengan ketidakpantas bisnis. Ya, dan yang pertemuan keempat kita membahas tentang